Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan. Sahabat, jumpa lagi dengan aku, Bobby Purnomo. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, penuh keberkahan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, akhir-akhir ini banyak ya teman-teman sahabat anggrekku yang bertanya atau berkeluh kesah bahwa kesulitan menanam Cattleya, apalagi untuk membungakannya. Nah, untuk itu kali ini aku mau sedikit bercerita tentang ciri-ciri anggrek Cattleya yang tumbuh dengan bagus, maksimal, dan kemudian berpotensi untuk berbunga. Ya, jadi untuk Cattleya memang dikenal rewel, nggak mudah untuk berbunga. Memang ya banyak sekali yang berkeluh tentang itu, bahwa dia sulit sekali untuk berbunga. Nah, makanya aku mau sampaikan, atau ya aku mau ngingetin aja bahwa anggrek Cattleya itu berbeda halnya dengan anggrek bulan atau anggrek dendrobium seperti itu ya, dimana dalam keadaan sekarat atau mau mati. Untuk jenis anggrek dendrobium maupun anggrek bulan, biasanya mereka akan berusaha atau mencoba mempertahankan hidupnya dengan berbunga. Kemudian dari bunganya nanti muncul buah, yang kemudian buahnya akan pecah dan bisunya menyebar kemana-mana dan tumbuh jadi individu tanaman yang baru. Nah, pada Cattleya itu nggak bisa ya, nggak Cattleya nggak seperti itu. Cattleya nggak berbunga karena tanaman stres. Jadi memang untuk Cattleya kita harus merawatnya benar-benar dengan sangat maksimal hingga dia bisa berbunga. Tanpa itu hampir nggak bisa si Cattleya ini berbunga. Nah, kemudian sahabat, seperti apa sih ciri-ciri anggrek Cattleya yang sudah tumbuh maksimal hingga kemudian dia bisa berbunga cantik? Oke, yang pertama kita bisa lihat dari sosok tanamannya. Misalkan ini yang aku pegang sekarang ini, dia bisa disebut tumbuh maksimal kalau tunas barunya itu tumbuh lebih besar dari tunas yang lama. Mudahnya seperti itu. Kemudian daun dan batang biasanya akan lebih besar juga. Nah, jadi dari apa yang nampak seperti ini, kita udah bisa simpulkan harusnya bahwa ini Cattleya yang subur, ini Cattleya yang pertumbuhannya bagus. Karena dia batangnya besar, yang batang yang baru ya, tunas-tunas yang baru tumbuhnya lebih besar, lebih tinggi, daunnya lebih lebar, dan bulbnya biasanya akan lebih besar juga. Nah, ini adalah anggrek Cattleya yang pertumbuhannya maksimal. Nih, untuk contoh yang lain, ini sama. Dia pertumbuhannya udah lebih tinggi, lebih besar dari tunas yang lama. Kemudian dia sudah kenop di sini, sudah siap berbunga. Nah, ini dua contoh yang siap berbunga, dimana terlihat banget tunas-tunas barunya ini tumbuh lebih besar dari tunas yang lama. Seperti ini. Ini terlihat dia jauh lebih tinggi dari tunas yang lama. Yang ini juga dia siap untuk berbunga di sini.
Jadi Cattleya, itulah Cattleya. Untuk berbunga dia harus tumbuh maksimal terlebih dahulu, tumbuh lebih baik dari tunas-tunas yang sebelumnya. Kemudian akar juga harus sehat ya, karena akar menjadi jalan masuknya nutrisi. Nah, ini juga ada contoh bahwa akar adalah salah satu jalan dia untuk menyerap nutrisi untuk mendukung pertumbuhan si tanaman itu. Jadi akar, pastikan juga akar sehat seperti ini. Akar sehat, pertumbuhannya bagus. Ini juga dia udah lebih besar ketimbang tunas yang lama. Meskipun perbedaannya sedikit, tapi kalau dia udah lebih besar, artinya pertumbuhannya sudah ada peningkatan jauh lebih baik. Kalau dia nanti tumbuhnya mengecil atau menjadi kerdil, besar kemungkinan dia tidak akan berbunga. Kemudian pastikan ya tidak ada hama atau penyakit yang menyerang si tanaman. Karena Cattleya ini termasuk salah satu anggrek yang sering banget diserang hama dan penyakit. Misalkan kalau Cattleya itu paling sering diserang oleh kutu putih, kutu perisai, dan juga tungau. Dimana kalau kutu putih kita tahu dia sulit sekali untuk dibasmi. Hingga sekarang aku juga belum tahu cara yang efektif untuk membasmi si kutu putih. Salah satu cara paling efektif yang saat ini aku tahu yaitu dengan cara mengusapnya dengan alkohol atau pestisida. Tapi kutu semacam itu, kutu putih dan perisai, itu nanti lambat laun dia akan kembali ke tanaman yang pernah dihinggapi hama tersebut. Biasanya si hama itu, kutu putih dan kutu perisai itu akan kembali lagi. Jadi emang kita harus rutin banget untuk merawat si Cattleya. Paling enggak sekali waktu kita tengok tiap daun, tiap batangnya, kita tengok di bagian bawah ini. Biasanya paling sering dia diserang. Kita tengok sekali waktu. Nah seperti ini ya, ini kutu putih. Sekali waktu kita perlu tengok dan kemudian dibersihkan secara manual atau mungkin disemprot, tapi sangat sulit ya disemprot karena dia punya lapisan pelindung yang melindungi dirinya, jadi tidak ngefek kalau kita semprot. Anggrek Cattleya seperti itu beberapa ciri pertumbuhan Cattleya yang bagus hingga dia mampu berbunga. Rawat terus tanaman sahabat, sayangi mereka, pastikan tumbuh baik hingga mereka mau berbunga di tempat kita. Sampai jumpa lagi dengan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan.